Jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, sharing, dan pencet tombol loncengnya. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan daripada tausiah yang pertama yang kita mintakan kepada Al-Jayulullah Al-Mujahid fi Sabili Dr. Al-Ustaz Abdus Somad LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang paling sulit mengumpulkan orang banyak, betul? Dibuat open house, yang datang cuma 2-3 orang, karena yang buat acara tidak open house. Dibuat acara silatnas, silaturahim nasional, yang datang tidak banyak karena tidak ada surat perjalanan dinas. Satu-satunya cara mengumpulkan banyak orang tidak dengan banyak beban adalah majelis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya, tapi mengutip ungkapan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki yang fotonya besar ada di belakang. Kata beliau, yang paling mudah menyatukan umat manusia kalau buat majelis maulid. Mana buktinya? Nih, hadir semuanya. Padahal hari ini banyak orang yang tidur sampai jam 12 siang karena kepalanya diledakkan mercon malam tadi. Tapi buktinya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kenapa? Walaupun berasal dari ormas, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi kita punya satu titik temu. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali membuat saya bisa duduk dengan satu majelis dengan para habaib beberapa tahun yang silam, 3 atau 4 tahun, duduk dengan Habib Bahar bin Smith di Bekasi. Itulah yang membuat majelis hari ini Sayyidi Habib Alwi. Kita ucapkan semoga beliau panjang umur, bisa lagi membuat majelis-majelis yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat di masa akan datang. Dulu waktu di sekolah saya beli kamus belajar bahasa Arab. Kamus itu yang menulis Sayyidi Al-Habib Hasan bin Baharun. Kata pengantarnya di depan halaman pertama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tapi karena saya nun di ujung Sumatera, Sohibul Qalmus di Pulau Jawa, jauh tidak ketemu. Hari ini saya ketemu dengan putra beliau, pelanjut beliau, pimpinan Dalwa, Sayyidi Ad-Doktor Al-Habib Saqaf bin Hasan Baharun yang duduk di sebelah kanan saya.
saya mengambil barokah dari beliau. Mudah-mudahan saya tidak bertemu dengan orang tua beliau yang ilmunya banyak saya ambil dari kamus. Mudah-mudahan duduk dengan beliau ilmunya pindah. Kata jamaah dalam hati, emang ilmu COVID bisa pindah? Barokahnya paling tidak. Kemudian pula para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. An ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Menyambung silaturahim dengan habaib zuriat Rasul lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Bukan kata saya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja, min haitsu syaa, bisa dia masuk, tapi dia tetap ingin menyambung silaturahim dengan habaib. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, masuk dalam al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga. Bil khusus lagi, dari pintu mana saja dia mau masuk, silakan. Tetap ingin nyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang statusnya STJ, status tak jelas, tidak mau menyambung silaturahim dengan zuriat, bahkan naudzubillah menyakiti para habaib. Kalau belum bisa memuliakan, paling tidak jangan menyusahkan. Betul? Kalau belum bisa mengagungkan, paling tidak jangan menyakitkan. Abdul Somad belum bisa memuliakan. Abdul Somad hanya ingin mudah-mudahan cinta kepada para habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka Sayyidina Muhammad SAW. Hadir juga bersama kita pada kesempatan yang agung dan mulia ini orang yang lagunya selalu kita dengar. Beberapa tahun yang lalu kami ke kota Makkah umrah, duduk bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, anak dari Sayyid Muhammad. Lalu kemudian di depan beliau duduk Ustadz Dery Sulaiman. Kata Ustaz Dery, dia buat lagu, tolong terjemahkan. Saya terjemahkan. Al-Aghniya mayitun, Al-Fuqara mayitun, Az-Zu'ama mayitun. Kata Sayyid Ahmad, apa ini lagu? Mayit, mot gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Nah itu saya terjemah. Kata Sayyid Ahmad, apa ini lagu mati-mati aja? Buatlah lagu yang membangkitkan semangat. Setelah dijelaskan Ustaz Dery Sulaiman, lagu ini memang mati, tapi dengan mati ini membangkitkan semangat. Dan beliau setuju dengan lagu ini. Sejak itu saya selalu dengan Ustaz Dery kolaborasi menyanyikan. Tapi saya bagian yang matinya. Orang kaya saya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ada bersama kita hari ini. Hadir pula bersama kita senior saya di Al-Azhar. Saya angkatan 98, beliau 97. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Bidang tafsir khusus membantah yang liberal-liberal, tafsir-tafsir sekuler. Al-Mukarram Ustadz Fahmi Salim. Fahmi pemahamanku, Salim benar, pemahamanmu liberal tidak benar. Ini bantahan. Direktur Fahmi Institute hadir bersama kita. Sorban beliau lebih kecil dari sorban Ustadz Dery Sulaiman. Ternyata sorban ini tergantung berat badan. Disinilah masanya saya bisa bersilaturahim. Belum pernah saya satu majelis dengan mereka, dengan para habaib. Bisa dalam satu majelis bolak-balik saya Jakarta, belum pernah ketemu beliau. Ustaz Somad, ya, bisa ke rumah Pak Din Samsuddin, mantan ketua Muhammadiyah acara tausiah,
Siap komandan. Saya pun hadir ke rumah Pak Din. Sampai ke rumah Pak Din, dia nelpon, maaf, anak keluar kota. Dia yang undang, dia yang pergi. Tapi di majelis habaib, di majelis maulid, tanpa diminta, hadir beliau menyertai kita. Allahu Akbar. Ustaz Somad hanya berceramah kepada orang yang sudah bersyahadat. Ustaz Somad tausiah kepada orang yang hatinya sudah lembut, cinta kepada para habaib, mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi di majelis ini ada orang yang membawa solawat kepada orang yang tidak kenal pada Nabi Muhammad SAW. Dikenal dengan Ustaz Sampo, karena mendakwahkan Islam dengan memandikan orang di sungai. Setelah mandi wangi bersyahadat. Ustaz Fadlan Garamatan hadir juga. Saya tak menduga di majelis yang mulia ini bisa bersama orang soleh. Semua ini bisa berkumpul bersama barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Ustaz Somad di tahun 2022 ini ada yang berbeda kami lihat dalam hati jamaah. Cincinnya lebih besar dari biasanya. Begitu sampai tadi, Ustaz Fahmi Salim menyalamkan sebelah kanan pakai ini, Ustaz Fadlan menyalamkan sebelah kiri pakai ini. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Dilihat dari warnanya, nampaknya koalisi untuk 2024. Tidak ada hubungan dengan apapun. Mereka berikan ini supaya ketika saya melihat, saya pun ingat dengan mereka dan saling mendoakan. Itu maknanya. Yang ambil foto-foto hari ini, foto saya duduk dengan Habib Sagaf tadi, ada yang mengambil, silakan ambil, cetak di dinding. Setiap melihat, ya Allah, kalau Habib Sagaf nanti dipanggil oleh kakeknya Rasulullah SAW masuk surga, yang di sampingnya ini mudah-mudahan ikut juga. Itu aja doanya, gak usah banyak. Waktu Rasul masuk ke surga, dipanggilnya, wahai cucu-cucuku, ayo ikut. Semua mereka ikut. Tentu mereka ngajak kita kan, iya kan? Itu yang diajaknya yang paling dekat. Tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu-satunya majelis yang bisa menyatukan umat Islam dari berbagai macam latar belakang berbeda, pendidikan, organisasi, adalah majelis maulid. Ketika menghadapi PKI mengadu domba, suka memecah belah, majelis yang kuat dan kokoh menghadapi majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situasi politik mengancam umat Islam akan dipimpin oleh orang tidak satu akidah. Kalau dibuat acara, izinnya susah, seminar, kampanye, payah. Satu-satunya majelis yang selamat dari apapun, majelis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjutkan majelis maulid di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola. Teruskan majelis maulid. Nanti ada skala besar menyatu bersama para habaib. Sekarang susah menyatukan orang. Kalau ditanya, nanti silakan datang kumpul, wani biru. Nanti silakan datang, sembakonya berapa kilo. Tapi kalau sudah diundang pakai mikrofon tanpa undangan, cukup dengan satu baleho, hadiri pembacaan Sibtud Durar, Diyaul Lame, Dibai, Barzanji, maka semua datang melangkahkan kaki ringan, ayunan tangan tanpa beban langkah kaki. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Siap melanjutkan majelis-majelis Maulidur Rasul di tempat masing-masing? Takbir. Sallu ala Nabi. Poin yang pertama. Berapa poin?
Ustaz? Ya sesuai dengan tahunnya. 2 poin. 22 azan maghrib. Poin yang kedua, anak-anak kecil yang ikut di bawah itu nggak ngerti ini acara apa, tapi bawa saja. Ibu yang bawa anak, bawa saja. Bapak yang bawa anak, bawa saja. Kenapa? Nanti mereka setelah dewasa tuh ada anak kecil. Dan kecil tapi udah tua. Anak kecil ada golok di peci. Anak-anak yang kecil maulid ikut saja. Kenapa? Walaupun dia diam, walaupun dia ngantuk, bacaan-bacaan itu melekat di kepalanya. Betul? Kata semua. Pengalaman pribadi Abdul Somad. Dulu kecil di bawah rumah, di kampung kami kalau maulid baca syair Barzanji, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, mufti pada masa Kesultanan Turki Utsmani di Yaman. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa awlan wa uzanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili mata ya wa usalli wa usallimu ala an-nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibal. Seumur hidup saya tidak pernah belajar syair Barzanji ini duduk dengan guru. Kenapa Ustaz bisa ingat? Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena setiap emak pergi Barzanji saya ikut. Bukan ikut nyari barokah, bukan mau ikut Barzanji jumpa habaib, bukan anak kecil nggak tahu apa-apa. Lalu kenapa Ustaz ikut? Karena akan ada pulut kuning dan ayam panggang. Lalu kemudian nanti sampai pada satu maqam, sampailah dia mahallul qiyam, kita pun berdiri. Lalu kemudian datanglah ibu-ibu dari dapur, khusus perempuan saja, yang laki-laki saja tidak campur. Mereka pun membawa bunga-bunga yang dikasih itir parfum, diletakkan di tangan, telur ayam. Tradisi itu ternyata melekat di kepala 30-40 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu masih ada di kepala Abdul Somad, maka anak-anakku ini tahun 2032, 2042, 2052 mereka yang akan membawakan maulid-maulid di masa akan datang. Ketika nanti anak-anak kecil ini buat majelis maulid tahun 2052, yang tausiah tetap hapus. Adapun jamaah ya udah kita. Saya masih hidup. Amin. Kita tidak pernah mati. Orang yang mengenang Rasul tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Hidup itu bukan berjalan. Hidup itu bukan makan. Hidup itu bukan
melihat mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini kita ingat Allah apa tidak? Ingat, kita sedang hidup. Teman kita, saudara kita, tetangga kita yang di luar masih tidur belum sholat subuh sampai sekarang, ingat Allah apa tidak? Mati. Mereka adalah zombie-zombie yang berkeliaran. Yang mesti kita hidupkan rohnya dengan apa? Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah anak-anak kecil hadir. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa mesti dinyanyikan, dilantunkan? Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina mada'anil lahida. Kenapa mesti dilantunkan? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ditulis oleh Imam Al-Qushairi, ada satu pembahasan namanya As-Sama'. As-Sama' artinya mendengar, mendengarkan lantunan-lantunan melembutkan ruh. Ini jasad. Jasad ini dihidupkan oleh ruh. Hari ini dipanggil Abdul Somad Al-Mukarram. Kenapa Abdul Somad masih dimuliakan? Karena rohnya masih ada dalam jasad. Kalau rohnya sudah keluar, namanya tidak Al-Mukarram tapi sampai hati. Banyak orang yang jasadnya tegak tapi rohnya mati. Membangkitkan ruh diantaranya adalah dengan sama. Maka tadi begitu dipukulkan gendang, dibacakan syair-syair, isi daripada maulid memuji Rasul, bercerita tentang sejarah Rasul, untayan kalimat yang indah dalam bentuk solawat. Man shalla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita pulang, ruhnya hidup, jiwanya tenang, dan nanti mendapatkan 30 keutamaan itu insyaallah. Sekarang ada orang menghidupkan ruhnya dengan lagu dangdut. Selesai 2 lagu ruhnya nggak hidup juga, masuk lagu metal. Habis lagu metal nggak hidup juga, masuk R&B. Enggak juga hidup, masuk K-pop. Enggak juga hidup, akal pen anjing gila, mati. Hari ini kita dihidupkan lagi, mendengar majelis solawat dilantunkan dengan suara yang merdu, dipukulkan gendang hadrah duf. Ahlinu hadzal nikah, kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, pukulkan gendang. Kenapa gendang dipukul? Karena hati senang. Kenapa gendang dipukul? Berbahagia. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Bapak Ibu mendengar bacaan dengan suara yang merdu tadi, rasa tenang atau tidak? Yang tidak tenang berarti dangdutnya masih bersarang. Menggeser itu semua. Kalau minumannya selama ini khamar, digeser dengan zam-zam. Makanannya selama ini riba, digeser dengan halalan thayyibah. Yang selama ini musiknya melalaikan dari Allah, digeser dengan maulid, barzanji, simtud durar, ya ulame, ad-dibai, itu semua dibacakan. Tapi tidak bacanya kaku. Apa itu majelis maulid? Nyanyi-nyanyi, gak boleh nyanyi-nyanyi, gak boleh ada lantunan suara, gak boleh ada lagu. Terus ente azan gimana gak pakai lagu? Azan gak pakai irama gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan
azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada iramanya apa enggak? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Ada. Kalau begitu iramanya, jamaah pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Ada kelembutan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada lagunya? Ada. Bayati, Soba, Sika, Nawam, Nahawan, Jaharka, Ras. Gimana jadi imam gak pakai lagu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi jangan gara-gara lagu lalu merusak makharijul huruf, merusak tahsin tajwid. Alhamdulillah kita belajar di pondok pesantren. Ternyata orang-orang yang mengatakan tidak boleh melantunkan, melakukan, rupanya lagunya ada, cuman dia nggak ngerti lagu. Makanya belajar, namanya naham, ada iramanya, ada nadanya, ada suaranya. Bunyi sholawatnya sama, tapi dengan lagu yang berbeda. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu anak TK. Yang mulai agak masuk SMP, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menghidupkan ruh, makanan jiwa adalah dengan suara-suara yang merdu masuk ke telinga sampai ke tangkai jantung, hidup otak, segar pikiran. Saya dibawa jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, kemana-mana kurang nyaman. Rencana mau bawa Ustadz jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, ke laut. Begitu sampai di lokasi nggak jadi jalan-jalan. Kenapa? Mak-mak minta foto. Saya takut dipoto nanti diupload, disangka saya nambah istri. Suami dia ngamuk. Akhirnya yang menenangkan hati saya adalah ketika berada duduk di majelis para habaib. Tadi saya sedang menikmati, oh lapang hati, tenang jiwa. Apakah jamaah merasakan yang sama seperti yang kurasakan? Aku tak tahu, karena rasamu bukan rasaku. Ini mesti dilatih. Tidak bisa ujuk-ujuk tobat kemarin langsung menikmati maulid, gak bisa. Orang minum kopi aja dilatih. Saya diundang oleh Kang Aher minum kopi terbaik yang pernah lomba juara 1 musabaqah kopi internasional. Ini Ustadz bibitnya pilihan, ditanam di tanah pilihan, dipetik dari buah pilihan, diletakkan di mesin pilihan, dimasak oleh orang yang pilihan. Wow, amazing. Langsung begitu dikasihkan, cara minumnya saya ajarkan Ustaz Somad. Dekatkan ke bibir, bismillah, langsung diseruput, jangan langsung telan, biarkan dia mengalir sendiri. Rasakan nikmatnya Ustaz. Habis itu Kang Air nanya, gimana Ustaz? Pahit kan?
bertahun-tahun. Betul? Apalagi sholawat berawal dari kebiasaan, berubah menjadi kenikmatan. Berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kelezatan. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Gimana? Sudah merasakan manisnya maulid? Dari tatapannya sudah, tapi baru sedikit. Ikuti terus, mudah-mudahan istiqomah maulid insyaallah. Apa yang kau baca, apa yang kau ingat, apa yang kau sebut, apa yang terngiang di telingamu saat kau nanti terbujur kaku di ruang ICU, itulah yang akan datang. Orang yang sering dengar lagu, ingat itu, tahu dia apa yang saya ceritakan, ngerti, nyambung. Saat kita nanti terbujur kaku, anak tidak ada, istri tidak ada, keluarga tidak ada. Kenapa tidak ada? Security nggak kasih masuk. Kita sendiri di dalam, jam 2 malam, jam 1 malam, datang suara terngiang, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang selalu kita dengar, itu yang selalu kita ucapkan, itu yang selalu kita pikirkan, terbawa dalam mimpi, sampai akhirnya kita mati dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang masih belum merubah lagu-lagunya, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. What can I do? Saya kena segan sama Habib Ali. Kalau nggak ada Habaib, 3 album kita main. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau ingat, apa yang sering masuk ke kepalamu, itu yang akan datang saat kau mau sakratul maut, saat kau meregap, malaikat mau mencabut nyawamu. Apa yang kau ingat? I want to break free. Hari ini kau boleh tertawa, tapi nanti sampai masanya kau akan berkata, betul kata Ustaz. Robalah lagu-lagu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, itu yang akan datang saat mau sakratul maut. Datang setan sebelah.